Sebelum kita diterima di salah satu perusahaan yang kita inginkan, setiap calon karyawan pasti akan dites. Entah itu tes secara praktek ataupun secara psikologis, atau yang sering dinamakan dengan psikotes. Selamat datang di channel Fnora, dan kita akan membahas 16 tipe kepribadian dalam psikotes. Sebelum kita membahas 16 tipe kepribadian dalam psikotes, kita akan cari tahu dulu apa itu psikotes. Dari penjelasan yang saya cari di Wikipedia, tes psikologi atau psikotes adalah bidang yang ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk menilai konstruksi psikologis seperti fungsi kognitif dan emosional tentang individu tertentu. Istilah teknis untuk ilmu di balik tes psikologis adalah psikometrik. Dengan sampel perilaku, berarti pengamatan dari tugas melakukan individu yang biasanya telah ditentukan sebelumnya, yang sering berarti nilai pada ujian. Respon ini sering dikompilasi ke dalam tabel statistik yang memungkinkan evaluator untuk membandingkan perilaku individu yang diuji terhadap tanggapan kelompok normal. 16 tipe kepribadian berdasarkan 4 dimensi utama yang berlawanan. Extrovert versus introvert, sensing versus intuition, thinking versus feeling, judging versus perceiving. Tes 16 kepribadian merupakan psikotes yang terinspirasi oleh teori tipologi. Teori tersebut diusulkan oleh Carl Gustav Jung melalui buku Psychological Types pada tahun 1921. Teori ini kemudian dikembangkan kembali oleh Isabel Briggs Myers dan Catherine C. Briggs sekitar awal tahun 1940. Psikotes ini dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang. Tes ini juga dipakai untuk mengetahui karakter kepribadian karyawan perusahaan agar dapat ditempatkan pada bidang-bidang yang membuat potensi karyawan tersebut optimal. Dalam tes 16 kepribadian ini, ada 4 dimensi kecenderungan sifat dasar manusia. Pertama, dimensi pemusatan perhatian, introvert versus extrovert. Yang kedua ada dimensi memahami informasi dari luar, sensing versus intuition. Yang ketiga, dimensi menarik kesimpulan dan keputusan, ada thinking versus feeling. Yang keempat ada dimensi pola hidup, judging versus perceiving. Manfaat tes 16 kepribadian. Sebagai bimbingan konseling, hasil yang kamu dapatkan bisa kamu gunakan untuk referensi memilih jurusan kuliah hingga pertimbangan karir. Sebagai pengembangan diri, dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dirimu, kamu bisa mengembangkan dirimu lebih baik dengan mengasah kelebihan serta memperbaiki kekurangan. Kemudian manfaatnya di dalam pergaulan. Saat kamu mengetahui tipe kepribadian orang lain, kamu dapat lebih mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan mengenai kepribadian. Saya adalah seorang introvert. Apakah saya tidak usah berhubungan dengan orang lain? Hal tersebut sangat tidak disarankan karena Anda hanya membatasi diri Anda sendiri. Seorang introvert tidak berarti takut atau malu bertemu orang lain, melainkan energinya terisi saat dirinya sendirian. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman Anda agar diri Anda dapat berkembang. Saya merasa saya adalah tipe A di kantor, namun tipe B di rumah. Apakah hal itu mungkin? Tentu saja. Setiap manusia setidaknya memiliki 2 tipe kepribadian. Kepribadian asli dan kepribadian topeng. Pekerjaan dan pergaulan terkadang membuat kita menggunakan kepribadian topeng. Kemarin tipe kepribadian saya A, sedangkan hari ini B. Mengapa bisa begitu? Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Namun umumnya adalah suasana hati atau lingkungan saat Anda mengikuti tes tersebut. Perbedaan suasana tersebut bisa berdampak pada pilihan jawaban Anda. Kita langsung menuju ke tipe kepribadian yang pertama. Introverted, intuitive, thinking, judging. Dikenal sebagai the mastermind atau si perencana. Kita singkat aja dengan huruf INTJ.
atau mastermind adalah tipe kepribadian dengan kemampuan perencanaan terbaik dibandingkan tipe kepribadian lainnya. Dia memiliki pandangan yang luas serta menyukai teori dan strategi. Biasanya para mastermind berpegang teguh pada rencana A, namun juga memiliki rencana B hingga D sebagai cadangan. Mastermind cukup jarang ditemukan, hanya sekitar 1-2% dari total populasi manusia. Para mastermind juga cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan keinginan yang teguh. Si mastermind biasanya memiliki ciri-ciri visioner, punya perencanaan praktis, dan biasanya memiliki ide-ide original serta dorongan kuat untuk mencapainya. Punya keinginan untuk berkembang serta selalu ingin lebih maju dari orang lain. Kritik dan konflik tidak menjadi masalah berarti. Mandiri dan percaya diri, punya kemampuan analisa yang bagus, serta menyederhanakan sesuatu yang rumit dan abstrak menjadi sesuatu yang praktis, mudah difahami dan dipraktekkan. Skeptis, kritis, logis, menentukan atau determinatif, dan kadang keras kepala. Saran untuk si mastermind: belajarlah mengungkapkan emosi dan perasaan Anda. Cobalah untuk lebih terbuka pada dunia luar, banyak bergaul, banyak belajar, banyak membaca, mengunjungi banyak tempat, eksplorasi hal baru, dan memperluas wawasan. Hindari perdebatan tidak penting. Belajarlah untuk berempati, memberi perhatian, dan lebih peka terhadap orang lain. Profesi yang cocok untuk si mastermind: partner alami. Berikut adalah beberapa tokoh terkenal dengan kepribadian INTJ atau Introverted Intuitive Thinking Judging. Lanjut yang kedua, ada INTP atau Introverted Intuitive Thinking Perceiving. Dikenal sebagai The Architect atau si arsitek. Si arsitek yang suka menerima dan menganalisa informasi. Mereka memilih untuk bekerja sendiri dengan standar yang tinggi. Para INTP adalah pengamat yang baik dan menerapkan logika pada hampir semua hal yang dilakukannya. Mereka pun biasanya sulit dipahami dan merupakan tipe yang langka, hanya sekitar 1% dari total populasi dunia. Ciri-ciri si arsitek adalah sangat menghargai intelektualitas dan pengetahuan, menikmati hal-hal teoritis dan ilmiah, senang memecahkan masalah dengan logika dan analisa, diam dan menahan diri, lebih suka bekerja sendiri, cenderung kritis, skeptis, mudah curiga, dan pesimis. Tidak suka memimpin dan bisa jadi pengikut yang tidak banyak menuntut. Cenderung memiliki minat yang jelas, membutuhkan karir di mana minatnya bisa berkembang dan bermanfaat. Jika menemukan sesuatu yang menarik minatnya, ia akan sangat serius dan antusias menekuninya. Saran untuk si arsitek: belajarlah membangun hubungan dengan orang lain, belajar berempati, mendengar aktif, memberi perhatian, dan bertukar pendapat. Cobalah untuk lebih terbuka pada dunia luar, banyak bergaul, banyak belajar, rileks. Jangan terlalu banyak berpikir, nikmati hidup Anda tanpa harus bertanya mengapa dan bagaimana. Cobalah menemukan satu ide, merencanakan, dan mewujudkannya. Jangan terlalu sering berganti-ganti ide, tetapi tidak satu pun yang terwujud. Beberapa profesi yang cocok untuk si arsitek. Partner alami untuk si arsitek yang mungkin akan cocok jika disandingkan. Berikut beberapa tokoh terkenal dengan kepribadian Introverted Intuitive Thinking Perceiving.